Di gudang, mereka berdua diikat dan difoto, lalu dipostingkan di sebuah web khusus jual beli wanita. Byronan lalu melumpuhkan penjaga itu dengan kakinya, serta membangunkan Gule yang masih pingsan. Setelah sadar, Gule melepaskan ikatan itu dengan sangat mudah. Mereka pun langsung mulai untuk misi pembebasan gurunya dengan melumpuhkan semua penjaga di tempat lain. Di tempat lain ditunjukkan jika mau diikat dengan tali listrik, tapi karena si Meng yang 11-12 tell me-nya dengan si Byronan berhasil ditipu oleh Mao. Meng lalu diikat dan disetrum. Kemudian Mao pergi ke tempat Li, tapi justru Li marah pada Mao karena sudah membocorkan informasinya. Di sisi lain, Gule dan Byronan kembali beraksi dengan mengalahkan semua anak buah Li. Inilah momen yang paling seru cuy, takjub sekaligus seger lihat gunung yang mantul-mantul di hadapan kamera cuy. Pokoknya sangat-sangat menggiurkan lah. Setelah beres, mereka membawa salah satu peti ke dalam mobil, dan mereka pun langsung gaspol untuk pergi. Tapi sialnya, isi dalam peti itu bukan guru Lausi, tetapi si Mao yang akan dijual juga. Mereka lalu pergi ke kantor polisi untuk melaporkannya. Ketika polisi datang ke TKP, gudang itu sudah kosong. Tidak ada satupun orang di sana. Gule dan Byronan pun langsung down atau bingung sekaligus pasrah karena mereka berpikir sudah gagal untuk menyelamatkan gurunya. Peng pun merasakan hal yang sama karena sahabatnya sudah tewas. Pada malam harinya ketika mereka sedang berdoa karena hanya dari Maulah harapan satu-satunya untuk menemukan guru mereka, karena secara tidak langsung Mao sudah diselamatkan oleh mereka. Si Mao pun akhirnya memutuskan untuk membantu mereka. Mereka langsung datang ke markas Li. Gule dan Byronan pun mulai kembali beraksi. Setelah semua ikan teri dimakan, sekarang mereka harus melawan petarung Muay Thai yang juga menjadi idola Gule, dan si Peng melawan si Li Wung. Di sini mereka berdua sangat kesulitan melawan pria ini karena sangat kuat sekali, tetapi pada akhirnya mereka berdua bisa menang dan si Peng pun berhasil mengalahkan si Li Wung. Guru Lausi pun berhasil diselamatkan, dan adegan diakhiri dengan mereka yang kembali ke Cina dan disambut karena sudah berhasil menangkap sindikat jual beli terbesar. Peng juga merasa senang karena si Meng sahabatnya ternyata masih hidup, dan petarung Muay Thai idola Gule dijual ke India, dan film pun berakhir. Sekian alur cerita film berjudul Raging Flower ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Bagi teman-teman yang ingin merequest film berikutnya, maka silahkan tulis di kolom komentar. Akhir kata, saya Tama undur diri. Wassalam, jangan lupa bahagia. Akhirnya bunuh diri. Ceritakan Dani mempunyai kekasih bernama Christian. Karena kematian keluarganya itu, Dani akhirnya bersedih dan hampir depresi. Karena Christianlah alasan Dani harus tetap hidup. Namun, Christian malah tidak peka dengan keadaan Dani. Singkat cerita, Dani akhirnya mengetahui rencana Christian yang akan liburan musim panas bersama kawannya di Hälsingland, Swedia. Christian bersama teman-temannya, Mark yang diperankan oleh Will Poulter dan Josh yang diperankan oleh William Jackson Harper, sebenarnya diajak oleh temannya yang lain bernama Pel yang diperankan oleh Wilhelm Bolmger yang ternyata warga dari desa Hälsingland sendiri. Ternyata di desa tersebut, desa leluhur Pel akan diadakan sebuah perayaan musim panas yang diadakan sekali dalam 90 tahun. Kembali ke Dani. Dani yang mengetahui rencana tersebut akhirnya terlibat cekcok dengan Christian. Dani kesal karena Christian tidak memberitahukan Dani tentang rencananya itu. Ya, hal wajar sih, karena dalam suatu hubungan seharusnya saling keterbukaan dalam hal apapun. Setelahnya, Christian meminta maaf dan memutuskan mengajak Dani untuk ikut serta dalam rombongan mereka. Singkat cerita, sepanjang perjalanan masih terlihat baik-baik saja, dan mereka serta saya sendiri saat pertama kali menonton film ini sangat menikmati keindahan dan efek visual sepanjang perjalanan itu. Setibanya di Harga Hälsingland, rombongan itu bertemu dengan Simon dan Connie, sepasang kekasih yang juga ternyata diundang oleh adik Pel bernama Ingmar.
Sebelum melanjutkan perjalanan, Ingmar menawarkan sesuatu. Mereka pun menikmati ramuan Magnus dari Ingmar sambil duduk santai menikmati suasana menyenangkan di desa tersebut. Tak lama, Dani kemudian menjadi halu setelah mengkonsumsi ramuan tersebut. Secara tiba-tiba, ia bertemu dengan keluarganya. Setelahnya, mereka lalu melanjutkan perjalanan, dan setibanya di desa tersebut, mereka disambut dengan baik oleh para warga. Penyambutan yang menyenangkan awalnya sih. Singkat cerita, mereka akhirnya menyaksikan sebuah ritual Atestupa, sebuah ritual yang mewajibkan para tetua mereka untuk melakukan bunuh diri dengan cara melompat dari atas sebuah tebing. Karena para warga percaya, jika usia itu mereka sudah tentukan sendiri, di mana jika sudah berusia 72 tahun, maka mereka harus modiar. Parah. Pemimpin ritual itu akhirnya menjelaskan jika ritual seperti ini sudah lumrah terjadi. Cara ritual pun dimulai. Satu persatu tetua suami istri itu mulai melompat dari atas tebing yang tinggi. Di saat ketua laki-laki saat mendarat tidak langsung modiar. Untuk menyelesaikan ritual, maka mereka pun melakukan segala cara sampai harus memecahkan kepala si tetua dengan palu godam. Ngilu banget saya lihatnya, Cok. Setelah menyaksikan ritual yang mengerikan ini, pada akhirnya rombongan mulai terpecah. Simon dan Connie memutuskan untuk pulang. Dani, Christian, dan teman-temannya akhirnya memilih tetap tinggal pun setelah dibujuk oleh Pell. Malam harinya,